Kembali di Sabtu pagi yang cerah ini, kita beribadah. Kita awali ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa, duduk yang rapi, lipat tangannya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Allah yang maha besar dan luar biasa, Allah yang kami kenal melalui Putramu Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu, kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh bangkit dari tidur kami dan kami boleh beribadah. Dengar dan sempurnakanlah Tuhan ibadah kami ini dan doa kami yang kami panjatkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak Miss, hari ini firman Tuhan kita ambil dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Bagi yang sudah bisa membaca, boleh dibaca. Bagi yang belum, kamu boleh lihat ceritanya. Karena ayatnya ini cukup panjang, jadi Miss ganti berupa cerita. Jadi ceritanya itu berjudul Daud melawan Goliat. Daud anak yang baik budi. Dia tinggal di Israel, kota negara yang diberkati Tuhan. Daud anak Pak Isai, dia seorang gembala. Daud anak yang baik, yang terus mendengar dan mengikuti perintah orang tuanya untuk menggembalakan domba dan juga membantu abang dan kakaknya. Kakak-kakak Daud pada masa itu sedang ikut bertempur. Negara Israel melawan negara Filistin. Jadi abang Daud pergi 3 orang ikut berperang dengan pimpinan Raja Saul. Ketika Daud sampai di perkemahan para orang-orang yang mau berperang, orang-orang Israel yang mau berperang dengan orang Filistin, Daud melihat kakaknya yang sedang siap berperang dengan gagahnya. Kita boleh lanjutkan. Pada waktu itu, seperti Miss bilang tadi, mereka mau melawan negara Filistin yang sombong, yang angkuh, tidak percaya kepada Tuhan. Dan ketika Daud melihat pasukan Filistin yang sombong itu, pasukan yang mana prajurit atau pemimpin pasukan perangnya bernama Goliat, dia memiliki tubuh yang sangat besar. Ukurannya 6 hasta. 6 hasta itu dari siku Miss Purba sampai ke yang Miss Kepal. Jadi itu tingginya lebih kurang 2,7 meter. Tapi Daud tidak takut sedikit pun. Pasukan Israel tidak ada yang berani. Begitu melihat Goliat yang besar. Padahal jika bisa mengalahkan Goliat, mereka akan diberi hadiah. Karena Goliat sudah umumkan, kalau kamu menang, kami jadi orang tawanan. Tapi kalau kami menang bangsa Filistin, kamulah bangsa Israel yang jadi tawanan negara Filistin. Tiba-tiba Daud keluar dengan gagahnya. Dia hanya membawa batu-batu licin dan juga tongkat. Kenapa dia bawa tongkat? Karena Daud ini seorang gembala, ketika dia menjaga dombanya, datang serigala atau binatang yang mau menerkam, dia akan kejar, dia akan pukul dengan tongkatnya, dan dia menggunakan
batu-batu kecil itu seperti alatnya untuk memanah atau main ketapel, seperti anak-anak yang tahu ketapel, untuk membunuh mangsa dari dombanya. Daud walaupun kecil, dia tidak takut. Maka Raja Saul memberi Daud baju perang yang besar, yang berat dengan peralatannya, tapi Daud tidak mau memakainya. Karena apa? Dia seorang domba, tidak biasa dengan pakaian perang. Kalau Goliat memang prajurit perang, dia memakai baju perang yang besar dan sangat mewah. Tapi Daud tidak mau. Dia datang dengan kesederhanaannya, yang seperti Miss bilang tadi, hanya alih-alih, hanya kerikil untuk alat berperang melawan Goliat. Dan Daud sudah ambil kerikilnya tadi, batunya itu dari sungai, dan dia hanya membawa 5 batu yang licin. Dan ketika Daud maju untuk berperang melawan tentara Filistin yang dipimpin oleh Goliat, Daud tetap tidak gentar walaupun Goliat mentertawakannya, mengecilkannya, menyepelekannya karena dia bertubuh sangat kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang. Karena apa? Tuhan yang menyertai dan yang menyelamatkan. Nama Tuhanlah yang dimuliakan Daud ketika dia hendak berperang. Lalu Daud berlari, dia temui si Goliat yang sombong, yang tinggi hati, yang merasa paling hebat, dan dia hanya cukup mengambil batu yang diambilnya tadi dari sungai untuk melemparkan kepada si Goliat. Dan batu itu tepat mengenai kepala Goliat, kening Goliat. Sehingga batu kecil tadi itu tertanam di keningnya Goliat, langsung jatuh. Dia ambil pedang Goliat, dia cucukkan ke tubuh Goliat. Akhirnya Filistin yang dipimpin Goliat yang sombong tadi kalah, dan pasukan Israel lah yang menang karena mereka menang atas nama Tuhan. Tuhanlah yang menyertai mereka. Jadi mereka sangat sukacita karena mereka menang bersama Tuhan. Begitu juga kita akan menang melawan COVID-19, kita akan menang melawan kemalasan, kita akan menang melawan kejahatan ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kembali kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu, cerita tentang Daud yang kecil, baik budi, tapi karena dia diberkati Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan, dia mampu mengalahkan kejahatan, kesombongan yang digambarkan oleh Goliat raksasa dari negara Filistin. Berkatilah kami juga Tuhan, walaupun kami kecil, anak-anak TK yang masih butuh bimbingan, kami mau mengalahkan segala ketidakbaikan menjadi kebaikan. Lindungi kami, berkati kami, begitu juga guru dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam anak Mi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.